Gita Wardani akan menjelaskan materi auditing Computer Based Information System di bagian 1. Pada bagian kali ini akan ada 4 hal yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama terkait dengan dasar, cakupan, dan tujuan kerja audit, serta tahapannya dalam memulai proses audit. Lalu yang kedua terkait dengan 6 tujuan dari sistem informasi audit dan bagaimana pendekatan audit yang berdasarkan risiko. Lalu yang ketiga terkait dengan software audit berkomputer, dan yang terakhir adalah dasar dan cakupan dari audit operasional. Nah, sebelum teman-teman mengetahui terlebih dahulu tentang cara kerja audit, teman-teman harus mengetahui dahulu auditing itu apa sih? Auditing ini adalah suatu proses yang secara sistematis digunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang biasanya nantinya akan digunakan sebagai penentu asersi atau penilaian dan tentang tindakan ekonomi maupun kejadian-kejadian. Jadi, setelah teman-teman sebagai auditor ataupun teman-teman melakukan hal audit kecil-kecil di dalam misalnya kehidupan sehari-hari, misalnya terkait dengan uang jajan, kok uang jajan yang diberikan oleh orang tua tadinya sejumlah 150.000 tiba-tiba menghilang tanpa sebab gitu ya, tahu-tahu habis. Nah, tentunya kita harus melihat lagi uang 150 yang sebelumnya itu digunakan buat apa saja, habis membeli apa kalian. Nah, tentunya kejadian tadi bisa kalian sesuaikan dengan kriterianya. Misalnya, uang 150 ini seharusnya hanya digunakan bisa untuk membeli makanan, lalu kemudian juga bisa digunakan untuk membeli buku. Tetapi karena teman-teman butuh untuk memperbaharui paket data, maka uang 150 yang tadinya digunakan untuk membeli dua barang tersebut, yaitu pakaian dan buku, menjadi dikeluarkan lagi untuk membeli paketan data, sehingga jelas di sini ada yang namanya pos di luar anggaran dari teman-teman. Jadi hasil audit ini baiknya seperti apa sih? Nanti dari hasil audit ini teman-teman akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya kalau di perusahaan ada pihak yang bertindak sebagai auditor dan ada yang pihak bertindak sebagai auditi. Auditi ini adalah orang yang diaudit, dan tentunya nanti setelah auditor mengaudit hasil dari laporan keuangan atau kinerja yang dilakukan di organisasi, yaitu dia berfungsi sebagai auditor internal tentunya, di sini dia akan mengkomunikasikan hasil audit bagi pihak yang membutuhkan. Kalau objeknya yang diaudit adalah laporan keuangan, maka nanti pihak yang membutuhkan laporan keuangan ini yaitu si bagian pimpinan perusahaan atau bagian manajemen perusahaan untuk menentukan apakah ke depannya perusahaan ini bisa berjalan lagi dengan baik atau tidak. Nah, sama halnya dengan auditor internal. Ketika auditor internal melihat proses yang ada, contohnya untuk persediaan, dilakukan persediaannya itu ternyata tidak benar, maka akibatnya si bagian audit internal pun juga harus mengkomunikasikan bahwa hasilnya ini persediaan tidak baik sehingga harus ditata ulang dan di layout dengan mudah. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman melakukan audit, harus memulai dengan beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, merencanakan secara berhati-hati, karena kita tidak bisa merencanakan yang namanya fungsi auditor atau fungsi audit tadi itu sebagai bentuk yang tergesa-gesa, tanpa adanya perencanaan dan tanpa adanya mengumpulkan atau mereview bukti yang ada. Tentunya kalau teman-teman melakukan hal tersebut, sama halnya kayak kalian membuat sebuah
pekerjaan yang itu tidak ada tujuannya. Jadi audit ini kan intinya ingin memeriksa buktinya benar tidak dengan kejadian yang sebenarnya. Sehingga ketika auditor sudah memilih untuk melihat kejadian dengan bukti yang sebenarnya, tentunya dia punya kriteria yang baik untuk melakukan penilaian suatu kinerja dari laporan keuangan yang dicek ini seperti apa, atau misalnya terkait dengan persediaan sebaiknya di layout bagaimana, kok bisa persediaan ini banyak barang yang masih disimpan di gudang sehingga tidak bisa menghasilkan keuntungan. Nah, oleh karena itu tadi saya berbicara terkait dengan audit ada eksternal, ada internal. Nah, di sini di audit internal ini dia adalah orang yang independen yang memberikan jaminan dan tindakan konsultasi yang akan mendesain untuk menambah nilai dan memperbaiki efektivitas dan efisiensi di dalam organisasional. Nah, terlebih lagi di mata kuliah ini terkait dengan sistem informasi akuntansi, maka auditor internal pun bisa menambah informasi, baiknya mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi akuntansi yang tepat untuk di organisasi seperti apa, apakah sistem informasi akuntansi yang digunakan ini bisa memperbaiki efektivitas atau kerja di dalam organisasi atau tidak. Jangan sampai sebuah sistem yang sudah dibuat ternyata tidak menambah nilai atau membuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah, melainkan menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, internal audit dia digunakan oleh organisasi dengan tujuan untuk membawa ke dalam pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Jadi, di dalam internal audit biasanya akan ada pekerjaan-pekerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh internal auditor untuk memanage risiko agar tidak terjadi hal tersebut atau mengendalikan agar tidak terjadinya fraud. Nah, tipe-tipe di dalam audit internal ada 5. Yang pertama di sini ada financial audit. Jelas kaitannya dengan financial audit adalah pengujian integritas dan reliabilitas pada transaksi keuangan, pendataan akuntansi, dan laporan keuangan. Jadi misalnya, kenapa kok harus menggunakan bukti transaksi yang bernomor urut tercetak? Ada apa? Nah, ini kalau di sebagai kacamata dari auditor internal atau internal audit, dia pasti akan melihat, fungsinya dari bukti transaksi yang bernomor urut tercetak adalah untuk pengendalian, melihat apakah semua bukti transaksi ini sudah diinput di dalam SIA atau sistem informasi akuntansi dengan baik atau jangan-jangan ada yang dihilangkan. Nah, tentunya bentuk yang seperti ini yang tidak diinginkan oleh bagian auditor eksternal ketika melihat, loh kok penyajian laporan keuangannya kurang sesuai. Nah, ada apa penyebabnya? Ternyata setelah dilihat, ternyata bentuk pengendalian dari penginputan bukti transaksi di SIA itu tidak sesuai. Lalu yang kedua, di sini ada information system atau pengendalian internal. Jadi, audit review yang dilakukan di dalam pengendalian information akuntansi di sini digunakan untuk menilai kepatuhan dan kebijakan pengendalian internal dan prosedur yang efektif dalam menjaga aset. Jadi, ketika teman-teman biasanya misal di dalam sistem informasinya ingin melakukan yang namanya penginputan aset dari yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di dalam aset yang diinputkan ternyata ada yang kurang atau miss. Ternyata aset tersebut sudah dijual. Maka dengan kata lain, yang dimaksud dengan audit internal di dalam sistem informasinya harus dicek apakah aset yang kalian miliki itu sudah dikeluarkan atau sudah dijual
sehingga menambah nilai tambah di dalam perusahaan atau bagaimana. Lalu yang ketiga terkait dengan audit operasional. Audit operasional ini adalah bentuk efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk pemenuhan tujuan maupun sasaran yang dimiliki oleh organisasi. Sebagai contoh, misal di dalam masa pandemi seperti ini, biasanya untuk menghemat biaya tidak lagi menggunakan sumber daya dari luar, melainkan menggunakan sumber daya dari internal. Gunanya untuk apa toh? Gunanya untuk menghemat biaya yang tadinya semestinya bisa kita hemat dengan menggunakan biaya dari tenaga kerja di dalam, ternyata kalau harus diboroskan dengan yang tenaga kerja di luar, tidak bisa kita kendalikan sehingga pengeluaran pun menjadi lebih banyak. Lalu tipe-tipe audit yang selanjutnya yaitu adalah audit kepatuhan untuk di bagian audit internal. Audit kepatuhan ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah apakah sebuah entitas ini mematuhi regulasi, kebijakan maupun prosedur. Contoh, untuk laporan pajak itu biasanya digunakan di perusahaan per tanggal 31 April, tetapi ternyata perusahaan mangkir untuk tidak melakukan yang namanya kepatuhan pelaporan pajak badan. Maka dengan kata lain di sini yang akan dicek adalah auditor internalnya. Kenapa kok dia tidak melakukan hal tersebut? Ada apa? Lalu yang kedua, selanjutnya adalah audit investigasi. Audit investigasi ini digunakan untuk mencegah terjadinya fraud, penyalahgunaan aset, lalu penyalahgunaan dan pemborosan, serta kegiatan pemerintah yang tidak semestinya. Jadi, misalnya sudah tahu akan ada terbukti bahwa akan terjadinya sebuah fraud, maka disinilah pihak perusahaan harus memberikan warning, terutama si auditor internal ini harus memberikan warning, kenapa kok kamu melakukan hal tersebut, ada apa, misalnya karyawan kok mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini gunanya untuk apa? Ada penyalahgunaan di bagian manakah yang harusnya diperbaiki dari sifat karyawannya seperti itu. Selanjutnya untuk external auditor. Jadi kalau tadi saya sudah membicarakan tentang internal auditor itu fungsinya dan tujuannya, sekarang di bagian external auditor, jelas dia akan bertanggung jawab terhadap corporate shareholder. Corporate shareholder ini bisa seperti kreditor, investor, pemegang saham, termasuk juga pemerintah dan masyarakat. Nah, tujuannya sebenarnya sama dengan yang di bagian audit internal. Dia kalau untuk di external audit ini lebih mengumpulkan bukti yang digunakan untuk pemberian opini atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan tentunya opini di sini yang baik adalah wajar tanpa pengecualian. Tetapi jangan sampai juga kita sebagai pihak perusahaan yang ketika dilakukan audit dengan opini wajar dengan pengecualian itu menjadi menghindar karena sebenarnya pada dasarnya baik untuk pemajuan di dalam perusahaan hingga nantinya kita tinggal memberikan alasan kenapa sih kok perlu dilakukan perbaikan dari opini yang diberikan oleh auditor. Oleh karena itu, tahapan-tahapan audit secara keseluruhan ini ada 4. Yang pertama perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, dan yang terakhir adalah komunikasi hasil auditnya. Nah, yang pertama terkait dengan audit planning. Audit planning ini biasanya berkaitan dengan beberapa hal yang akan ditanyakan. Ada why, how, when, lalu dengan siapa audit ini akan dilakukan. Nah, audit planning ini merupakan langkah awal yang biasanya digunakan untuk melihat apakah audit yang dilakukan ini tujuannya untuk audit internal maupun eksternal. Jadi kalau misalnya untuk audit eksternal ya berarti
nanti output yang dihasilkan adalah laporan keuangan. Sedangkan untuk audit internal itu lebih kepada efisiensi dan efektivitas di dalam organisasi. Lalu ada 3 tipe resiko audit. Yang pertama, yaitu ada inherent risk, di mana kerentanan yang terjadi karena adanya resiko material yang tidak ada dalam pengendalian. Misalnya, database yang dimiliki oleh perusahaan ini ternyata bocor kepada pihak masyarakat. Nah, maka database pelanggan pun juga bagian dari inherent risiko yang tidak bisa dihindari, terutama biasanya karena adanya kaitannya dengan jaringan atau telekomunikasi yang digunakan oleh bagian pelanggan, sehingga mau tidak mau ini akan menyebabkan terjadinya kebocoran. Lalu yang kedua terkait dengan control risk, yaitu resiko bahwa salah saji material ini melewati struktur pengendalian internal dan akan masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi misalnya sudah paham bahwa ketika melakukan penjualan secara kredit ini menimbulkan piutang. Nah, piutangnya pun ternyata tidak bisa dipenuhi oleh pihak pelanggan terbayar dengan sepenuhnya, maka timbullah akun piutang tak tertagih. Dengan kata lain, piutang tak tertagih ini akan masuk ke bagian struktur pengendalian internal di dalam perusahaan. Mengapa? Karena sekian banyak piutang ini kenapa tidak bisa ditagih, dan hasil di dalam laporan keuangan biasanya terjadi kerugian karena banyaknya piutang yang tidak bisa dilunasi oleh pihak pelanggan. Lalu yang terakhir di bagian tipe risiko audit ada detection risk, yaitu kaitannya risiko yang akan dilakukan oleh auditor. Dia akan melihat apakah adanya dari prosedur-prosedur yang ada ini gagal untuk mendeteksi atau kesalahsajian material. Jadi misalnya ketika melakukan suatu SOP untuk pengeluaran barang di gudang, itu harus melalui persetujuan kepala gudang. Ternyata bagian karyawan tidak melakukan permintaan verifikasi dari kepala gudang, sehingga ini bisa jadi terdeteksi adanya kesalahan ketika melakukan suatu tugas yang dilakukan oleh si bagian karyawan gudang itu tentunya. Nah, ini ada tahapannya teman-teman. Jadi tadi ada audit planning, collection, evaluation, dan komunikasi. Nah, di dalam audit planning tentunya menentukan tujuan, lalu membentuk tim auditnya, siapa saja. Tentunya tim audit di sini bisa orang yang capable, yang lebih expertise atau memiliki pengalaman yang lebih tinggi, terus mengembangkan bisnis operasinya, melihat hasil audit sebelumnya yang dilakukan oleh internal audit misalnya, terus mengidentifikasi faktor risiko yang dimiliki, sampai dengan nanti kalau sudah siap perencanaannya adalah melakukan program audit. Nah, ketika melakukan program audit itu dimulai dengan pengumpulan bukti, mulai dari observasi hingga audit sampling. Lalu untuk bagian evaluasi bukti juga bisa dilihat dari melihat kualitas internal auditnya sampai dengan penemuan dari dokumen yang dimiliki untuk audit. Dan yang terakhir adalah lebih kepada mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pihak yang membutuhkan. Saya akan mulai dengan bagian pengumpulan bukti audit. Jadi tadi sudah saya jelaskan perencanaan audit itu seperti apa. Nah, di bagian bukti audit ini juga tidak kalah menarik karena bagian inilah yang akan menentukan apakah hasil audit dari teman-teman itu baik atau tidak. Jadi di bagian observasi tentunya auditor akan melihat apakah perusahaan yang sedang dilakukan audit itu mau bekerja sama atau tidak. Nah, maka dilihat dengan review dokumennya, dokumen-dokumen pendukung yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, atau
si bagian auditor juga bisa melakukan diskusi. Diskusi ini seperti apa? Diskusi ini lebih kepada bisa terjadi adanya konfirmasi dengan pihak auditor dan bagian dari pihak yang diaudit. Lalu, pengumpulan bukti selanjutnya bisa melalui kuesioner. Jadi, dari sekian banyaknya bukti audit ini ditunjukkan, untuk kuesionernya seperti ini, nanti harus diisi bagian mana yang belum terlewati. Misalnya ini biasanya guna untuk mengecek audit operasional, misalnya di dalam perusahaan tersebut. Lalu kemudian ada physical examination, melihat bukti secara fisik benar atau tidak. Kalau benar ya dikonfirmasi bahwa buktinya sudah benar, kalau ada yang salah ya berarti harus diperbaiki atau akan melibatkan bahwa hasil audit itu menjadi lebih tidak maksimal. Lalu yang terakhir dari pengumpulan bukti audit ada 3 hal, re-performance, vouching, analytical review. Nah, untuk re-performance ini lebih kepada mengkonfirmasi hasilnya sudah akurat atau belum. Jika sudah, maka bisa dilakukan model vouching. Vouching ini artinya apa? Dari hasil audit bisa dilihat bukti-buktinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah menganalitical review. Jadi melihat secara analisis hasil yang akan disampaikan oleh bagian auditor dari hasil pengumpulan buktinya seperti ini kepada pihak klien tentunya. Lalu ada evaluasi bukti audit. Evaluasi bukti audit ini digunakan untuk memutuskan bahwa bukti yang sudah dikumpulkan ini kesimpulannya bagaimana, apakah mengandung materialitas atau masih bisa diperbaiki. Tentunya kalau mengandung materialitas biasanya berkaitan dengan professional judgment yang dimiliki oleh auditor eksternal terkait dengan laporan keuangan yang sudah pernah dia audit. Nah, tentunya ada jaminan dari informasi yang memadai bahwa informasi yang dimiliki oleh si pihak yang diaudit atau auditi ini mengatakan bahwa bukti auditnya masih ada yang bisa ditambahkan atau disusulkan atau tidak untuk melengkapi adanya kesalahan saji materialitas. Dan yang terakhir adalah dari bagian tahapan audit adalah mengkomunikasikan hasil auditnya. Karena tentunya mereka juga ingin mengetahui bahwa kinerja perusahaan ini sudah baik atau belum, termasuk para pemegang saham biasanya kan kalau di perusahaan profit harus diberikan kesejahteraannya terkait dengan pembagian dividennya. Kecuali untuk tim perusahaan non-profit, biasanya komunikasi hasil auditnya nanti bisa disampaikan kepada masyarakat. Sekian penjelasan saya terkait dengan bagian 1 dari audit komputer base. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di dalam komen bawah ini dan jangan lupa subscribe untuk nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.